melambatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti. Penyebab stroke non-hemoragik yang pertama, kekurangan suplai oksigen menuju otak. Yang kedua, pecahnya pembuluh darah di otak dan adanya sumbatan darah di otak. Yang ketiga, faktor risiko medis yang terdiri dari yang pertama, hipertensi, yang kedua kolesterol, yang ketiga gangguan jantung, yang keempat diabetes mellitus, yang kelima riwayat stroke dalam keluarga. Yang berikut faktor risiko perilaku, yang pertama merokok, yang kedua konsumsi makanan tidak sehat, yang ketiga konsumsi alkohol, yang keempat kurangnya olahraga dan aktivitas fisik. Gejala dan tanda-tanda stroke. C. Senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. G. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Ra. Bicara pelok atau tiba-tiba tidak dapat bicara, atau tidak mengerti kata-kata, atau bicara tidak nyambung. K. Kebas atau bal atau kesemutan separuh tubuh. R. Rabun pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. S. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi. Pencegahan stroke non-hemoragik yang pertama, kontrol tekanan darah. Yang kedua, lakukan olahraga ringan 5 kali seminggu minimal 30 menit. Yang ketiga, makanan seimbang dan sehat seperti perbanyak buah dan sayuran, kurangi konsumsi garam. Yang keempat, kontrol kadar kolesterol. Yang kelima, pertahankan berat badan yang seimbang. Yang keenam, berhenti merokok dan hindari asap rokok. Yang ketujuh, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang kedelapan, periksa dan obati penyakit jantung. Yang kesembilan, kurangi risiko diabetes. Yang kesepuluh, dapatkan pengetahuan tentang stroke. Perawatan stroke non-hemoragik. Yang pertama, pertahankan komunikasi dengan penderita bicara yang pelan dan jelas. Yang kedua, jaga masukan nutrisi dan cairan yang baik. Bantu penderita saat makan, modifikasi makanan yang halus dan mudah ditelan. Yang ketiga, berikan gerak pasif atau room pada bagian tubuh yang mengalami kekakuan atau hemiparese untuk mencegah kekakuan atau kontraktur. Yang keempat, ubah posisi tubuh penderita dengan kelumpuhan total atau sebagian untuk mencegah adanya luka akibat tekanan atau dekubitus. Terapi genggam bola karet merupakan bentuk latihan gerak aktif yang dihasilkan oleh kontraksi otot sendiri dengan bantuan gaya di luar seperti terapis dan alat mekanis. Tujuannya yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, memperbaiki tonus otot serta refleks tendon yang mengalami kelemahan. Yang ketiga, menstimulasi saraf motorik pada tangan yang akan diteruskan ke otak. Indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama, pasien yang masih dapat melakukan kontraksi otot dengan baik, bantuan atau tidak. Yang kedua, pasien memiliki kelemahan otot dan tidak dapat menggerakkan persendian sepenuhnya, membutuhkan bantuan melalui gaya di luar secara manual atau mekanik. Yang ketiga, tidak boleh diberikan apabila mengganggu proses penyembuhan. Yang keempat, pada keadaan setelah infark miokard atau operasi arteri koronaria. Yang kelima, adanya peningkatan rasa nyeri dan peradangan. Lama latihan genggam bola karet adalah melakukan latihan neuromotor yang sampai 3 kali per minggu dengan waktu 15-20 menit selama sesi latihan.